Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffi dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Trough Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang berhasil mengalahkan Feng Tao dan mendapatkan esensi darah immortality milik Feng Tao ini. Saat ini, Feng Tao pun lalu berkata dan mengemis kepada Xiayan. "Tuan, aku bersedia untuk menjadi pelayanmu seumur hidupku. Hanya saja aku mohon kepadamu untuk mengembalikan kekuatan immortality-ku. Aku akan memberikan semua yang aku miliki," ucap dari Feng Tao. "Hah, menjadi budakku? Sepertinya tidak buruk," jawab dari Xiayan. Saat melihat ke arah Xiayan yang mengulurkan telapak tangannya, Feng Tao pun segera tersenyum dan bergegas mengambil kembali darah esensi emas dari telapak tangan Xiayan itu. Tepat ketika Feng Tao akan bersentuhan dengan telapak tangan Xiayan, tiba-tiba Xiayan pun menarik kembali telapak tangannya dan memasukkan darah esensi itu ke dalam botol batu giok. "Jangan bermimpi untuk mendapatkan ini lagi," ucap dari Xiayan. Setelah Xiayan selesai berbicara, Xiayan segera memasukkan esensi darahnya ke dalam botol batu giok dan botol batu gioknya segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia pun mencondongkan tubuhnya ke arah permaisuri. Feng Tao pun segera mengikuti Xiayan. Klan dewa asli sudah terpisah lagi dari Xiayan. Xiayan lalu memandang ke arah permaisuri dan tersenyum. "Aku mendapatkan seseorang budak dari istana berburu. Jika kamu ingin tahu segala informasi tentang istana berburu, kamu bisa menanyakannya kepadanya," ucap dari Xiayan. "Istana berburu? Aku tidak tertarik dengan mereka," jawab dari sang permaisuri sambil tersenyum. "Hei, tunggu dulu, bukankah Yuan Er pernah diserang oleh istana dewa berburu sebelumnya? Seperti sekarang?" tanya dari Xiayan. "Memang, tetapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Karena ada beberapa hal yang selalu terjadi. Dan aku memaklumi semua itu." Dia tampak sangat acuh tak acuh. Dan dia sepertinya tidak memiliki kebencian sedikit pun terhadap istana dewa berburu. "Aku rasa alasan sebenarnya adalah karena Supreme telah mengambil roh dunia ini, bukan?" tanya dari Xiayan. Permaisuri pun lalu tersenyum dan memandang ke arah Xiayan dengan sangat serius. "Aku membiarkan itu terjadi, tetapi dia tidak menginginkannya. Jadi aku diam-diam memberikan itu kepadanya. Pada saat itu, dunia Senki menghadapi inflasi musuh yang sangat berbahaya. Dia juga datang ke dunia Xuanyin ini untuk menemukan roh dunia ini. Ketika dia mengetahui bahwa benda itu ada padaku, dia tidak pernah berani menyebutkannya lagi. Dengan kata lain, roh dunia seperti ini tidak begitu penting baginya. Dan aku melihat tekadnya ingin melindungi dunia Senki waktu itu. Jadi aku memberikannya kepada Sang Supreme," ucap dari si permaisuri sambil memandang ke arah Xiayan. Tetapi dia belum menyelesaikan ucapannya. "Lalu setelah dia mengambil roh dunia ini, apakah dia tidak pernah ke dunia Xuanyin lagi?" tanya dari Xiayan. Sekarang Xiayan menilai bahwa wanita ini seperti sang permaisuri sangatlah langka. Dia memberikan roh dunia ini kepada Junsang, dan ini yang menyebabkannya mati. Pengorbanan ini sungguh sangat luar biasa. Jadi ini adalah alasannya kenapa Bingyun bilang kalau Junsang ini telah membunuh sang permaisuri. Matinya itu bukan karena si sang permaisuri dibunuh ya, tapi karena sang permaisuri ini memberikan roh dunia ini yang ada pada dirinya. Jadi itulah yang membuat si permaisuri ini mati. "Aku tidak tahu, roh dunia yang aku berikan kepadanya juga telah kembali kepadaku. Tetapi mungkin roh dunia itu kembali setelah Junsang meninggal. Dan setelah aku mati, aku akan memberimu roh dunia ini lagi," ucap dari sang permaisuri. "Apakah ada cara lain?" tanya dari Xiayan. "Cara lain?"
Apakah kamu ingin membangkitkanku? Tanya dari sang permaisuri. Aku akan tetap di sini selama aku bisa meningkatkan kekuatanku. Jika roh dunia ini akan merusak hidupmu, maka aku pun tidak menginginkannya, jawab dari saya. Karena saat ini, Shane tidak mengerti tentang konsep pasti tentang roh dunia ini. Atau dia tidak tahu roh dunia ini fungsinya untuk apa, segala macam. Dan apa manfaatnya untuk dia, segala macam dia nggak tahu. Kamu benar-benar berbeda darinya. Dulu, Gu Zhongsheng bisa melakukan apapun untuk mengejar sebuah kekuatan atau meningkatkan kekuatannya, ucap dari sang permaisuri. Meskipun aku belum membangkitkan sepenuhnya ingatan Supreme ini, namun karena aku adalah reinkarnasi dari Supreme itu sendiri, sepertinya aku memang harus melangkah ke jalan yang sama yang telah ditempuh olehnya, selangkah demi selangkah. Termasuk dengan datang ke dunia alam Suanjin ini. Aku rasa segala sesuatunya sudah diatur oleh Supreme. Dan sejauh yang aku tahu, Junsang telah melangkah ke alam terkuat. Dia mungkin sedang mengejar kekuatan energi di sana. Namun, semuanya telah dia susun. Sekarang tampaknya dia membuat sebuah perlindungan. Dan tentu saja sebuah perlindungan itu untuk kamu salah satunya, jawab dari Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan belum bisa membangkitkan semua ingatan Supreme, Xiaoyan bisa menebak sedikit dari apa yang telah dilakukan oleh Supreme sebelumnya. Sepertinya setelah bereinkarnasi, kamu masih secerdas dulu, ucap dari sang permaisuri. Hah? Benarkah? Aku pikir aku yang dulu lebih pintar, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu belum tahu soal ingatan Supreme, aku juga tidak tahu banyak mengenai itu. Namun ada satu hal. Dia memang tidak hanya melindungi dunia Senki saja, tetapi musuh yang akan kamu hadapi akan lebih kuat dari yang kamu pikirkan, ucap dari sang permaisuri. Sebentar, apakah musuh yang Anda sebutkan itu musuh dari dunia Taisu? Tanya dari Xiaoyan. Apakah dunia Taisu juga akan menyerang dunia Senki nanti? Tanya dari sang permaisuri malah balik bertanya. Sepertinya dia tidak tahu tentang masalah ini. Lalu Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sedikit. Sejauh yang aku tahu, dunia Taisu akan menyerang dunia Senki dalam ribuan tahun lagi. Oh, kalau begitu, mari kita bicarakan ini sambil berjalan. Xiaoyan pun lalu duduk bersila lagi, dan kemudian mereka pun perlahan-lahan menyapu ke arah langit. Adapun Feng Tao, dia masih tetap mengikuti mereka dari belakang dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Apakah kamu tahu ada beberapa dunia yang ingin menyerang dunia Senki? Tanya dari sang permaisuri. Entahlah, sepertinya jumlah dunia ini seperti tidak ada habisnya. Jika ada kematian, maka pasti akan ada kehidupan baru, bukan? Dan metaverse, itulah. Ada 9 dunia yang saling bercermin dan berbagi energi. Energi dunia ini akan selalu sama, tetapi suatu saat akan ada ketidakstabilan pada dunia-dunia itu. Dan akhirnya 8 dari 9 dunia itu akan binasa. Namun salah satu dari dunia itu akan tetap ada. Dunia Taisu sangatlah kuat. Meskipun aku tidak tahu alasan spesifiknya mengapa mereka ingin menyerang dunia Senki, tetapi sesuatu pasti telah terjadi kepada mereka. Sehingga dunia Taisu ini memilih untuk menyerang dunia Senki. Untuk melanjutkan keberlangsungan dunia Taisu itu sendiri. Selain penyerangan yang akan dilakukan oleh dunia Taisu, aku juga ingin memberitahumu bahwa selain 9 dunia ini, banyak dunia lainnya yang akan dihancurkan. Dan subdunia Senki akan turun sejak yang mulia meninggalkan dunia Senki. Oh, jadi dunia Senki itu akan diturunkan setelah kematian Supreme. Dan ini juga alasan kenapa meskipun kamu nanti akan memiliki roh dunia Senki, kekuatanmu akan tetap berkembang dengan sangat lambat.
Sebuah informasi ini sedikit mengganggu Xiaoyan. Dia tidak mengerti soal kesembilan dunia, dan adapun subdunia, Xiaoyan benar-benar bingung akan hal itu. Baiklah, aku akan memberimu sebuah analogi sederhana. Jika sebuah dunia digambarkan sebagai sungai, maka subdunia itu bisa disebut dengan anak sungai. Tetapi adanya anak-anak sungai yang seharusnya tidak muncul, dan anak-anak sungai yang seharusnya muncul, ini akan menjadi sumber arus utama dari sungai besar itu. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat atau untuk mendapatkan kembali kekuatan alam yang pernah kamu miliki, maka kamu harus membuang anak-anak sungai ini. Bahkan, jika kamu tidak memusnahkan anak-anak sungai ini dan kamu mendapatkan kembali roh dunia yang seharusnya menjadi milikmu, kamu akan tetap sulit untuk menerobos immortality. Hah? Oh, begitu ya. Jadi, aku mengingat sesuatu. Ketika aku memasuki dunia Xuanyin, aku melihat seseorang yang berwajah sangat mirip denganku. Mungkinkah itu yang disebut dengan subdunia yang kamu katakan? Tanya dari saya. Oh, jadi kamu melihatnya? Kalau begitu, tebakanku seharusnya benar. Dan ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Bahwa jika kamu telah menembus immortality di alam Xuanyin, jika kamu memilih urutan immortality dari dunia Senki, maka kamu tidak akan memiliki kekuatan immortality setelah kembali ke dunia Senki. Jika kamu tidak memilih urutan immortality dari dunia Senki, maka kamu tidak akan memiliki kekuatan immortality setelah kamu kembali ke dunia Senki. Ini seperti yang udah gue jelasin di lab ya. Jadi ketika Xian berhasil menembus level immortality di alam Xuanyin, maka jika dia ingin kembali ke dunia Senki, dia harus kehilangan level immortality di alam Xuanyinnya ini, atau kembali lagi ke Fighting God ketika dia berada di dunia Senki. Karena setiap immortality di dunia-dunia lain itu ada jatahnya, atau misalkan ada kapasitasnya. Kalau misalkan Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan sampai immortality, walaupun dia sudah mencapai Fighting God bintang 9 tahap akhir, makanya banyak yang level Fighting God itu mentok ya, nggak bisa ke immortality. Salah satunya dengan mengalahkan seseorang immortality dan mempunyai darah esensi yang seperti Xiaoyan lakukan kali ini. Dan Feng Tao, Xiaoyan sudah memiliki darah Feng Tao ya di sini, esensi immortality. Maka dia akan berhasil menembus ke immortality. Tetapi kalau di dunia Senki, Xiaoyan belum melakukan itu. Oke, nanti kedepannya akan ada jika Xiaoyan pengen kembali ke dunia Senki dengan segala kekuatannya, maka Xiaoyan harus menggabungkan alam Xuanyin ini dengan dunia Senki. Kita lanjut dulu ya. Ini seperti Lazy yang kekuatannya menurun drastis saat berada di dunia Senki. Bahwa dulu Lazy bahkan telah mencapai immortality, tetapi kenapa di dunia Senki Lazy malah menjadi seseorang Fighting God? Itulah alasannya, karena Lazy tidak memiliki esensi atau tidak menggantikan seseorang immortality yang ada di dunia Senki. Begitu ya. Tapi aku tidak khawatir tentang ini. Lalu menurutmu, bagaimana dengan status dunia alam Xuanyin ini? Tanya dari saya. Dunia alam Xuanyin ini adalah subdunia dari dunia Senki itu sendiri. Dunia ini ada karena adanya dunia Senki. Ketika dunia Senki dihancurkan, maka dunia ini juga akan binasa. Jawab dari sang permaisuri. Saat Gu Zhongsheng melindungi dunia Senki, dia sebenarnya juga melindungi subdunia yang lainnya yang ingin dia lindungi. Xiaoyan lalu menatap ke arah permaisuri dengan sangat kaget. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dunia alam Xuanyin ini sebenarnya adalah subdunia dari dunia Senki. Meskipun Xiaoyan tidak begitu mengerti dengan konsep dunia ini. Apakah permaisuri tahu di mana aku yang lainnya di alam Xuanyin ini? Tanya dari Xiaoyan. Setelah permaisuri mendengar itu, dia perlahan menoleh ke arah Feng Tao di belakangnya. Xiaoyan juga ikut menoleh kepadanya. Saat ini, Feng Tao tiba-tiba diawasi oleh mereka berdua. Dia melihat sekelilingnya dengan rasa yang tidak nyaman. Kamu bisa bertanya padanya tentang itu.
Dia pasti tahu jawabannya, ucap dari sang permaisuri. Ayo katakan padaku, ucap dari Xiaoyan sambil memandangi Feng Tao. Hah? Aku juga benar-benar tidak mengerti apa yang kalian bicarakan tadi, ucap dari Feng Tao. Oh, dengan kata lain, kamu baru saja menguping pembicaraan kami ya? Jawab dari Xiaoyan sambil menatap Feng Tao. Hah? Tidak, tidak. Mana mungkin aku berani menguping kalian berdua. Lalu, apa kekuatan berada di level apa kekuatan pemimpinmu saat ini? Tanya dari Xiaoyan. Soal itu, aku juga tidak tahu. Ini bukan karena aku pembohong. Aku memang benar-benar tidak tahu soal itu karena aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Baiklah, aku akan mengajukan pertanyaan terakhir kepadamu. Jika kamu masih tidak bisa menjawabnya, maka kamu tidak perlu menjawabnya. Seberapa mirip aku dengan pemimpinmu? Tanya dari Xiaoyan. Saat dia mendengar pertanyaan itu, Feng Tao pun tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertanyaan Xiaoyan ini memang begitu aneh. Aku akan mencoba untuk mengingatnya terlebih dahulu, jawab dari Feng Tao. Kemudian, Feng Tao pun berpikir beberapa saat. Oh ya, aku ingat. Aku mempunyai lukisan wajah pemimpin istana Dewa Berburu, ucap dari Feng Tao. Tiba-tiba ada kilatan cahaya di tangan Feng Tao dan gulungan lukisan pun muncul di lengannya. Kemudian, Feng Tao pun secara perlahan membuka gulungan itu. Setelah membuka gulungan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Lalu dia kembali lagi menatap gulungan itu dan menatap ke arah Xiaoyan lagi. Xiaoyan pun benar-benar terkejut saat ini. Kecuali gaya rambut dan pakaiannya, wajah orang yang ada di lukisan itu benar-benar mirip dengan Xiaoyan. Hah? Kenapa sangat mirip sekali? Ucap dari Feng Tao yang kaget sambil nengok gulungan ke muka Xiaoyan lagi, gulungan ke muka Xiaoyan lagi. Setelah Xiaoyan mengambil gulungan itu, permaisuri juga ikut melihat lukisan itu. Ini benar-benar sama persis, ucap dari sang permaisuri. Apakah aku menemukannya? Tanya dari Xiaoyan. Feng Tao benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat dua orang yang begitu mirip selama ini. Kemudian, Xiaoyan pun menyingkirkan gulungan lukisan itu dan memandang ke arah Feng Tao. Terus ikuti kami, tetapi kamu harus sedikit menjauh. Jika kamu berani menguping pembicaraanku lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Feng Tao pun akhirnya segera mengepalkan tinjunya dan mundur hingga ratusan meter dengan malu. Setelah Feng Tao mundur hingga 100 meter, Xiaoyan segera melindungi sekelilingnya dengan kekuatan jiwa untuk memastikan bahwa percakapan Xiaoyan dan juga permaisuri ini tidak bisa didengar oleh orang lain. Yuan Er, apakah kamu tahu kekuatan penguasa istana berburu saat ini? Tanya dari Xiaoyan. Sebenarnya, aku pernah bertemu dengannya. Waktu itu, dia sudah melangkah ke level Kaisar Immortality. Adapun sekarang, aku tidak tahu, ucap dari sang permaisuri. Lalu, sudah berapa lama kamu tertidur di dalam istana kristal itu, Yuan Er? Tanya dari Xiaoyan lagi. Mungkin sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Apakah aku benar Bing Yutu? Tanya dari sang permaisuri kepada Bing Yutu atau kelinci yang dia tunggangi. Ya mungkin kira-kira selama itu, jawab dari Bing Yutu. Jika begitu, aku khawatir kekuatan orang itu telah meningkat lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun subdunia ini terlihat kaya akan sumber daya, jumlah immortality di sini sebenarnya sangat terbatas. Dan Supreme memang mempertimbangkan masalah itu pada saat itu. Jadi, tidurku ini adalah sebagian dari rencananya juga. Namun, meskipun begitu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih belum mampu untuk bersaing dengannya. Oh ya, orang yang kamu munculkan di pertarungan tadi adalah tiruanmu sendiri bukan? Tanya dari sang permaisuri. Tiruan? Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ya, dia seperti klon yang aku miliki. Lalu, kekuatan fisik yang sudah mencapai immortality itu, ini juga cukup kuat. Namun, tetap,
agak sulit untukmu bisa bersaing dengan petarung immortality atau kaisar immortality jika kamu menggunakan tubuh itu lagi, jawab dari sang permaisuri. Oh ya, ngomong-ngomong, klon ini belum ada kondisi terkuatnya. Jika bisa dikultivasikan, pasti kekuatannya akan meningkat lebih jauh atau lebih cepat, ucap dari Xiaoyan. Karena Xiaoyan tidak memiliki waktu yang senggang di dunia Senki waktu itu, jadi klon dewa asli ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Setelah Xiaoyan datang ke dunia alam Suanyin ini, mungkin selain meningkatkan kekuatannya sendiri, Xiaoyan juga bisa meningkatkan kekuatan klon dewa aslinya. Oh ya, apakah kamu tahu tentang kekuatan bintang-bintang? Klonku ini berkultivasi dengan kekuatan bintang-bintang itu, jawab dari Xiaoyan. Sebagian besar energi dunia Suanyin ini terdiri dari kekuatan bintang-bintang. Kamu bisa mengelolanya sesuka hatimu di sini. Perjalanan ini akan melewati kekuatan bintang, dan ada yang sedang, ada juga yang besar. Kamu bisa mendapatkan kekuatan bintang-bintang yang kamu butuhkan. Tetapi jika kamu ingin menyerap kekuatan bintang, kamu tidak boleh menyerap semuanya. Karena paling tidak kamu harus menyisakan sepertiga dari bintang-bintang itu, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dunia Suanyin ini adalah tempat terbaik untuk Xiaoyan meningkatkan kekuatannya saat ini. Kalau begitu, ayo kita pergi lagi. Perjalanan kita sepertinya masih panjang, ucap dari sang permaisuri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.